Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan ini juga berarti menjadi evaluasi tersendiri bagi Simone Inzaghi. Dia harus menunjukkan tidak hanya jago dalam hal taktik dan teknik ya, tetapi juga dalam membangkitkan moral anak asuhannya. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Gimana nih teman-teman, apakah masih libur lebaran, masih di kampung halaman, atau sudah mulai bekerja? Apapun itu, tetap semangat teman-teman. Terlebih dini hari tadi, aduh, semua harapan gua tidak ada yang terkabul ya. Seperti yang gua sampaikan di konten sebelumnya, gua sangat ingin Inter bukan cuma sekedar menang lawan Cagliari, tetapi juga bermain cantik dan Yann Sommer clean sheet. Akan tetapi teman-teman, sayangnya ya, angan cuma jadi sekedar angan. Ketiga harapan gua tadi tidak ada yang terwujud. Hasilnya malah jomplang. Inter gagal menang, cuma ditahan seri saja oleh Cagliari. Lalu dari sisi permainan, aduh, Inzaghi Ball belum juga menemukan bentuk terbaiknya. Kita bermain monoton. Dan kemudian Yann Sommer bukan cuma sekedar gagal clean sheet, tapi bahkan kebobolan 2 gol. Akan tetapi teman-teman, ternyata prediksi gua tepat ya, sangat amat terbukti. Seperti yang gua sampaikan di konten sebelumnya, di konten preview lawan Cagliari. Di situ gua mengatakan bahwa Cagliari bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan, karena mereka saat ini sedang berjuang lolos dari zona degra. Biasanya di fase akhir musim seperti ini, tim-tim yang sedang berjuang untuk salvezza, berjuang untuk lolos dari zona degra, itu bermain kesetanan teman-teman. Dan bahkan seringkali di fase akhir musim seperti ini ya, lebih sulit menghadapi tim-tim kecil, tim-tim papan bawah, ketimbang melawan tim papan tengah atau tim papan atas yang posisinya sudah tidak menentukan apa-apa. Dan di Giornata ini bukan cuma Inter teman-teman yang kesulitan, yang terpleset melawan tim kecil, walaupun sudah unggul terlebih dahulu, lalu kemudian Cagliari mampu menyamakan kedudukan. Di pertandingan lainnya, ini ada Sassuolo yang mengalami hal serupa, sudah unggul lebih dulu, lalu kemudian disamakan kedudukan oleh tim papan bawah AC Milan. Jadi memang Giornata ini nih, fase akhir musim ini pertandingan akan menjadi semakin berat melawan tim-tim kecil. Untuk jalannya pertandingan, Inter sebetulnya mencoba bermain dominan, menguasai jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang ya, menciptakan banyak shoot, tetapi sayangnya penyelesaian sangat buruk. Dan terlebih lagi di pertandingan lawan Cagliari, pertahanan kita sangat amat rapuh, mudah sekali ditembus melalui serangan balik. Di babak pertama kita unggul cepat di menit 12, berawal dari Darmian memberikan umpan kepada Alexis Sanchez, kemudian dilanjutkan crossing mendatar yang sangat amat cantik, diselesaikan dengan mudah oleh Marcus Thuram. Kemudian Inter juga punya peluang emas dari Barella, shoot dari luar kotak penalti. Sedangkan dari sisi Cagliari lebih banyak memanfaatkan serangan balik. Ini ada satu pemain mereka yang gesit banget, namanya Lukumbu. Ini nyusahin banget sepanjang pertandingan. Babak pertama akhirnya ditutup dengan keunggulan Inter ya, 1-0. Lalu kemudian jalannya pertandingan di babak kedua terlihat sekali Inter ingin segera mencetak gol secepat mungkin, ingin segera kill the game ya, membungkus pertandingan. Salah satunya ada peluang melalui tendangan bebas Hakan Çalhanoğlu. Akan tetapi sayangnya di babak kedua, pertahanan Inter entah kenapa semakin mudah ditembus ya. Salah satunya Cagliari mendapatkan peluang yang sangat emas ya. Shomurodov mendapatkan kesempatan shoot dari dalam kotak penalti tanpa terkawal. Untungnya tendangannya masih lemah. Tetapi akhirnya Shomurodov beneran mencetak gol ya. Mendapatkan umpan dari sisi kiri, lalu kemudian Lukumbu memantulkan bola untuk Shomurodov dan shoot dari luar kotak penalti sangat amat cantik. Walaupun kemudian di menit 74 Inter mendapatkan momen, sempat mendapatkan momentum untuk bangkit ya melalui penalti Hakan Çalhanoğlu. Berawal dari serangan di sisi kanan, Barella crossing ke dalam kotak penalti. Sundulan Fratesi mengenai tangan bek Cagliari yang bermain sangat amat kasar, Yan Mina. Jujur ya teman-teman, gue sempat takut Hakan Çalhanoğlu gagal nge-shoot penalti, karena gue pikir dia terlalu sering nih kayaknya musim ini nge-shoot penalti, sehingga akan mudah dibaca oleh kiper-kiper lawan. Dan ketakutan gue itu sebetulnya terbukti loh teman-teman. Sudah 2 penalti terakhir Hakan Çalhanoğlu arahnya selalu mampu ditebak oleh kiper lawan ya. Dan bahkan untuk penalti kali ini bolanya sempat mengenai tangan kipernya Cagliari ya, tapi untungnya tetap masuk ke gawang. Dan justru di satu sisi ini menunjukkan bahwa tendangan penalti Hakan Çalhanoğlu memang sebagus itu ya. Walaupun arahnya sudah ketebak kiper, bahkan sudah sempat ketepis oleh tangannya kiper ya, tetapi bola tetap deras masuk ke gawang lawan. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer,
dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Akan tetapi sayangnya, gol dari Hakan Calhanoglu ini ya, momentum kebangkitan ini tidak mampu dipertahankan oleh anak asuhan Inzaghi. 6 menit kemudian Cagliari kembali mampu menyamakan kedudukan melalui Viola. Walaupun sejujurnya gua nggak paham lagi sih, kok kayak gini bisa-bisanya disebut nggak handsball ya. Bahkan tidak dicek VAR-nya teman-teman. Dan ini ada penjelasannya teman-teman, ada analisisnya, dan menurut gue juga nggak masuk akal sih. Di sini dituliskan bahwa selama beberapa tahun terakhir sejak adanya VAR, konsep gol dianulir karena handsball tidak berlaku bila yang terkena handsball bukanlah si pencetak gol. Dalam hal ini, pemain yang terkena handsball adalah pemain yang membantu terjadinya gol, pemain yang mencetak assist, yaitu Lapadula. Kok bisa ada aturan kayak gini anjir, aneh banget. Dengan hasil ini teman-teman, jarak kita dengan AC Milan tetap sama ya, 14 poin. Berarti di derby nanti Inter wajib menang untuk mengunci Scudetto yang ke-20. Akan tetapi permasalahannya menurut gua penampilan kita juga lagi anjlok nih. Apakah dengan performa kita yang saat ini mampu membungkus Milan ya di partai derby nanti? Untungnya dari sisi Milan situasi mereka juga nggak lagi positif-positif banget. Setelah dikalahkan Roma, lalu mereka pontang-panting bermain seri lawan Sassuolo, dan di midweek nanti mereka juga ada pertandingan leg kedua lawan Roma. Jadi mereka pasti kelelahan dan semoga mereka kalah ya lawan Roma. Jadi mental mereka drop sebelum partai derby melawan Inter. Kemudian berikutnya catatan yang gue buat untuk pertandingan ini. Catatan yang pertama gue berikan kepada Yann Sommer, yang di 2 pertandingan terakhir gue sangat amat berharap dia clean sheet. Ini malah kebobolan terus. Kini makin menipis nih kesempatan dia untuk memecahkan rekor baru. Tersisa 6 pertandingan dan dia harus clean sheet 4-5 kali untuk bisa mencapai rekor clean sheet di Serie A. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan untuk lini belakang kita, yang setelah pertandingan lawan Atletico ini jadi mudah kebobolan di menit-menit akhir ya. Padahal sebelumnya sepanjang 2/3 musim ini pertahanan kita sangat amat solid, bisa konsentrasi selama 90 menit. Ini semenjak partai lawan Atletico ya, kita jadi mudah kebobolan di menit terakhir. Lawan Napoli begitu, dan di partai lawan Cagliari juga mengulang kesalahan yang sama. Dan di pertandingan lawan Cagliari ini menurut gua Acerbi dan Bisek lagi underperform sih. Lalu kemudian catatan gua yang ketiga gua berikan kepada lini depan, yang sama aja kayak lini belakang nih. Semenjak partai lawan Atletico jadi melempem banget. Ini di partai lawan Cagliari gila, Thuram sama sekali nggak kelihatan teman-teman. Kalau dia nggak mencetak gol, gua rasa Thuram nilainya harusnya strip tuh, karena tidak terlihat sama sekali andilnya dalam pertandingan. Di paruh kedua musim ini ya, 2 striker andalan kita yang sebelumnya sangat amat subur, Lautaro dan Thuram, tiba-tiba sangat amat melempem. Ini bahkan gue bisa katakan di beberapa pertandingan terakhir kita digendong oleh Alexis Sanchez. Nah, menurunnya performa lini belakang dan lini depan kita pasca pertandingan lawan Atletico, menurut gue ini bukan karena soal teknis ya, karena kalau dari sisi teknis ya pemain ini sudah terbukti di paruh pertama sangat amat bagus, dan juga bukan karena soal taktik, karena taktik Simone Inzaghi di musim ini sangat amat tokcer. Menurut gue penurunan performa lini belakang dan lini depan kita setelah melawan Atletico ini lebih kepada soal moral ya, dan ini juga berarti menjadi evaluasi tersendiri bagi Simone Inzaghi. Dia harus menunjukkan tidak hanya jago dalam hal taktik dan teknik ya, tetapi juga dalam membangkitkan moral anak asuhannya. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.